Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia nama Bapa di syurga, karena kami ada sehingga saat ini, semua itu karena berkat kemurahan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini dapat mengajar kami untuk menguduskan kepemilikan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Imamat pasal yang ke-17 ayat yang pertama sehingga yang ke-9. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus diperhitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah menguduskan kepemilikan Allah. Menguduskan kepemilikan Allah berarti di mana kita harus menjaga, mengasingkan, memelihara, dan menyucikan segala sesuatu yang merupakan hak Allah. Apabila kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, haruslah dengan penuh kesedaran bahwa semuanya adalah dari Allah dan dikembalikan semula kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah bukan semata-mata dari penyerahan tubuh, jiwa, dan raga kita, tetapi juga meliputi segala apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Kitab Imamat ini ditulis oleh Nabi Musa. Kitab ini merupakan kitab yang mengandungi hukum dan peraturan di mana memberikan garis panduan tentang tugas penyembahan dan kekudusan hidup di hadapan Allah. Di dalam ayat yang pertama dan kedua menjelaskan di mana Allah berbicara kepada Musa untuk menyampaikan satu perintah kepada Harun, anak-anaknya, dan kepada umat Israel. Dalam ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar setiap persembahan korban sembelihan harus dibawa terlebih dahulu ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan di kemah suci Tuhan sebelum upacara persembahan sembelihan dilakukan. Jika perintah ini tidak dipatuhi, maka itu akan mendatangkan hukuman kepada orang tersebut. Hal ini mengajar bahwa segala sesuatu harus dipersembahkan kepada Tuhan agar Tuhan berkenan kepada persembahan tersebut. Pemberian persembahan harus dilakukan dengan cara yang benar, sopan, dan tertib di hadapan Tuhan, dengan tidak mencemari hak kekudusan kepemilikan Tuhan. Di dalam ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa
Setiap persembahan haruslah diserahkan kepada imam sebagai pengantara kepada umat Israel dan Tuhan. Upacara korban adalah sebagai korban keselamatan dan penyiraman darah adalah tanda perdamaian, serta pembakaran lemak adalah tanda penyempurnaan. Apabila ini dilakukan, maka akan menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Tuhan melarang umat Israel untuk mempersembahkan korban kepada jin, berhala-berhala, dan sebagainya. Sebab itu dikatakan zina karena menduakan Tuhan. Hal ini sama juga dengan konteks kita sekarang, di mana larangan ini juga untuk kita semua supaya tidak mempersembahkan korban kepada pokok besar, batu-batu besar, bukit-bukit, dan sebagainya. Ada siapa pernah mendengar tentang penunggu-penunggu yang memerlukan persembahan korban, di mana nenek moyang kita dan orang-orang kita dulu, dan ada juga orang-orang pada zaman sekarang yang masih lagi mempersembahkan korban-korban kepada roh-roh dan penunggu-penunggu. Nah, walaupun kita di zaman yang serba modern dan canggih sekarang, hal ini harus dipandang serius karena ini akan mendatangkan kutuk dan hukuman ke atas pelaku apabila masih mengamalkan korban sembelihan kepada roh-roh ataupun jin-jin ataupun penunggu-penunggu. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, ini merupakan amaran yang keras di mana sesiapa yang melanggar perintah Tuhan akan dilenyapkan daripada orang sebangsanya. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan tidak ingin dipermainkan, dipandang rendah dan dihina dengan cara pemberian dan pengabdian kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi, pada zaman kita sekarang, kita seharusnya bersyukur karena kita tidak perlu lagi membawa korban sembelihan di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya sebagai ganti segala jenis korban di dunia ini. Kita hanya perlu menguduskan kepemilikan Tuhan melalui tubuh kita sendiri sebagai bait Allah yang hidup, memberikan persembahan, uang, ucapan syukur, dan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Menguduskan kepemilikan Allah harus dengan sikap yang benar dengan memandang mulia, hormat, dan tinggi setiap pemberian persembahan kita di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang merasa rugi jika memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, dan sebagainya di gereja. Apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan? Pasti tidak. Oleh itu, kita harus belajar memberi persembahan dengan penuh keikhlasan, jujur, dan bersukacita, agar persembahan kita diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kita miliki ini adalah datangnya daripada Tuhan. Oleh itu, kita harus mengabdi kepada Tuhan dengan mengurus segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Biarlah melalui persembahan yang kita berikan, itu dapat membantu pertumbuhan pelayanan gereja bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan selalu ada dan mengalir bagi orang-orang yang suka memberi dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan komitmen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau mengajar kami supaya kami menguduskan kepemilikan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Jika selama ini Tuhan kami telah mempersembahkan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar, ampunilah kami. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami mengabdi kepada Engkau dengan sepenuh hati kami, jiwa dan raga kami, serta kehidupan kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami belajar memberi dengan sukacita dan fokus hanya kepada Engkau. Dan kami juga mohon pengampunan untuk keturunan kami dan ahli keluarga kami yang lain, jika mungkin selama ini masih ada di antara keluarga kami dan sebangsa kami yang masih lagi mempersembahkan korban kepada jin-jin dan penunggu-penunggu bahkan roh-roh yang lain, sehingga mendoakan Engkau. Ampunilah kami semua Tuhan, supaya murka-Mu tidak menimpa ke atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.